Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Handayani Srega dengan NIM 2303200037 dari program studi agribisnis jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, untuk judulnya yaitu pengantar advokasi dalam agribisnis. Materi ini merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk dipelajari, khususnya bagi mahasiswa program studi agribisnis. Hal ini karena dunia pertanian saat ini tidak hanya berbicara mengenai bagaimana cara menanam tanaman, memelihara tanaman, atau meningkatkan hasil panen. Dunia pertanian telah berkembang menjadi suatu sistem yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, penyuluh pertanian, akademis, hingga masyarakat sebagai konsumen. Nah, banyak masyarakat yang masih memiliki anggapan bahwa pekerjaan petani hanya sebatas pengolahan lahan, menanam benih, memberikan pupuk, mengendalikan hama, kemudian memanen hasil panen. Padahal pada kenyataannya aktivitas petani jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Setelah hasil panen diperoleh, petani juga harus menghadapi berbagai tantangan seperti menentukan harga jual, mencari pembeli, mengangkut hasil panen, menentukan harga jualnya nanti, mencari pembeli, terus menghadapi fluktuasi harga di pasar, serta bersaing dengan produk dari daerah lain maupun dari luar negeri. Seluruh proses tersebut membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dukungan dari berbagai pihak agar usaha pertanian dapat berjalan dengan baik. Di Indonesia sendiri, sektor pertanian masih menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Nah, salah satu masalah yang sering dialami petani adalah rendahnya harga hasil panen ketika musim panen raya. Pada saat produksi melimpah, harga komoditas seperti cabai, tomat, bawang merah, maupun gabah seringkali mengalami penurunan yang sangat drastis. Akibatnya, pendapatan petani menjadi menurun, bahkan tidak mampu menutupi biaya produksi yang telah dikeluarkan. Kondisi tersebut tentu sangat merugikan petani karena mereka telah mengeluarkan biaya atau modal yang cukup besar untuk membeli benih, pupuk, pestisida, membayar tenaga kerja, serta biaya operasional lainnya. Selain masalah harga, petani juga sering menghadapi kendala dalam memperoleh sarana produksi pertanian. Misalnya, keterbatasan pupuk bersubsidi, mahalnya harga benih unggul, sulitnya memperoleh modal usaha, serta keterbatasan alat dan mesin pertanian. Tidak hanya itu, perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir juga memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor pertanian. Curah hujan yang tidak menentu, musim kemarau yang lebih panjang, meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman, hingga terjadinya banjir dan kekeringan menyebabkan produktivitas pertanian mengalami penurunan di beberapa daerah. Di sisi lain juga perkembangan teknologi pertanian sebenarnya telah memberikan banyak peluang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Berbagai inovasi seperti penggunaan varietas unggul, sistem irigasi modern, mekanisme pertanian, pemasaran digital, hingga pemanfaatan teknologi informasi telah mulai diterapkan di berbagai wilayah. Namun, tidak semua petani memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap teknologi tersebut. Masih banyak petani, terutama petani kecil, yang mengalami keterbatasan informasi, keterampilan, maupun biaya untuk menerapkan teknologi modern dalam kegiatan usahanya.
Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak dapat hanya dibebankan kepada petani. Diperlukan kerjasama antara berbagai pihak agar setiap hambatan yang dihadapi dapat diselesaikan secara bersama-sama. Pemerintah memiliki peran dalam menyusun kebijakan yang berpihak terhadap petani. Penyuluh pertanian bertugas memberikan pendampingan dan penyebaran teknologi. Akademis melakukan penelitian untuk menghasilkan inovasi baru. Pelaku usaha membantu membuka akses pasar, sedangkan masyarakat berperan sebagai konsumen yang menghargai hasil para petani. Dalam kondisi seperti inilah advokasi menjadi sangat penting. Advokasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan suatu kelompok atau masyarakat melalui berbagai cara yang sesuai dengan aturan dan didasarkan pada data serta fakta yang akurat. Nah, dalam sektor agribisnis, advokasi menjadi sarana bagi petani dan seluruh pelaku usaha yang mereka hadapi kepada pihak yang memiliki kewenangan dan mengambil keputusan. Dengan adanya advokasi, suara petani tidak hanya menjadi keluhan yang didengar sesaat, tetapi dapat menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Advokasi bukan berarti melakukan tindakan yang bersifat memaksa atau memicu berbagai konflik, tetapi advokasi lebih menekankan pada proses komunikasi, penyampaian informasi, penyusunan argumentasi yang didukung oleh data yang ilmiah, serta kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, advokasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang demokratis. Dalam dunia agribisnis, advokasi tidak hanya dilakukan oleh petani. Kelompok tani atau gabungan kelompok tani, yaitu gapoktan, koperasi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, hingga perusahaan agribisnis juga melakukan advokasi apabila terdapat kebijakan atau kondisi yang dinilai kurang mendukung perkembangan sektor pertanian. Misalnya, organisasi petani dapat mengajukan usulan mengenai peningkatan kuota pupuk bersubsidi, koperasi dapat mengusulkan pembangunan gudang penyimpanan hasil panen, sedangkan akademis dapat memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Mahasiswa agribisnis sebagai calon sarjana pertanian juga memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan advokasi. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori mengenai budidaya, pemasaran hasil pertanian, manajemen usaha tani, maupun ekonomi pertanian. Mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, serta mampu memberikan solusi yang realistis berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Sebagai contoh, apabila suatu daerah mengalami gagal panen akibat kekeringan, seorang lulusan agribisnis tidak hanya melihat permasalahan tersebut dari sisi produksi. Mereka juga harus mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya kekeringan, melindungi kerugian ekonomi yang dialami para petani, mengkaji kebijakan pemerintah yang telah diterapkan, kemudian menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Inilah salah satu bentuk kemampuan advokasi yang dibutuhkan oleh seorang sarjana agribisnis. Selain itu, advokasi juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan atau sustainable agriculture. Nah, saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, berkurangnya sumber daya air, peningkatan jumlah penduduk, serta meningkatnya kebutuhan pangan.
Tantangan tersebut menurut adanya kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan. Tantangan tersebut menuntut adanya orientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Melalui advokasi yang dilakukan secara tepat, berbagai pihak dapat bersama-sama mendorong terciptanya sistem pertanian yang produktif, ramah lingkungan, berdaya saing, dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan mempelajari materi pengantar advokasi dalam agribisnis, mahasiswa mampu diharapkan tidak hanya memahami pengertian advokasi secara teoritis, tetapi juga mampu menjelaskan pentingnya advokasi dalam pembangunan sektor pertanian, memahami berbagai jenis advokasi yang dapat diterapkan, serta manfaat advokasi bagi petani dan pelaku agribisnis, serta juga mampu membedakan advokasi dengan kampanye, lobby, dan juga negosiasi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan konsep advokasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di sektor pertanian, sehingga kelak dapat menjadi lulusan yang profesional, inovatif, serta memiliki kepedulian terhadap kemajuan pertanian Indonesia. Melalui pembelajaran pada pertemuan ini, diharapkan kita semua semakin memahami bahwa keberhasilan pembangunan agribisnis tidak hanya bergantung pada kemampuan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan seluruh pihak agribisnis yang membangun komunikasi, menyampaikan aspirasi, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan petani dan juga masyarakat. Oleh karena itu, advokasi merupakan salah satu kompetisi penting yang perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa agribisnis sebagai bekal dalam menghadapi tantangan dunia kerja maupun dalam kontribusi terhadap pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Baik. Secara umum, advokasi merupakan serangkaian atau tindakan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan juga berkelanjutan untuk memengaruhi suatu kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Advokasi juga dilakukan yang bertujuan untuk mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Apabila diperhatikan lebih jauh, advokasi bukanlah kegiatan yang dilakukan ketika terjadi masalah. Advokasi merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus, melakukan evaluasi terhadap hasil kebijakan yang telah diterapkan. Dengan kata lain, advokasi merupakan suatu proses yang membutuhkan perencanaan yang matang serta kerjasama dari berbagai pihak agar tujuan yang diinginkan itu tercapai. Advokasi juga lebih mengutamakan pendekatan yang ilmiah, rasional, dan berdasarkan bukti nyata. Setiap usulan yang disampaikan harus didukung oleh data yang akurat, fakta di lapangan, hasil penelitian, maupun analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya data yang lengkap, pihak yang memiliki kewenangan akan lebih mudah memahami permasalahan yang terjadi, sehingga memiliki dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini membuat advokasi menjadi lebih efektif karena tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menawarkan solusi yang akan diterapkan. Misalnya, apabila suatu kelompok tani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, mereka tidak hanya mengatakan bahwa pupuk sulit didapatkan. Mereka perlu menyusun data mengenai jumlah petani yang terdampak, luas lahan pertaniannya, kebutuhan pupuk setiap musim tanam, jumlah pupuk yang akan diterima, serta dampak yang ditimbulkan terhadap hasil produksi. Data tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah
atau instansi terkait sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki sistem distribusi pupuk. Inilah yang disebut sebagai proses advokasi yang dilakukan secara ilmiah dan juga sistematis. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita sering menjumpai kegiatan advokasi meskipun tidak selalu menyadarinya. Salah satu contoh sederhana adalah ketika kelompok tani mengajukan permohonan pembangunan saluran irigasi kepada pemerintah daerah. Karena mengajukan permohonan saluran irigasi kepada pemerintah daerah karena lahan pertanian mereka mengalami kekurangan air. Nah, permohonan tersebut biasanya tidak hanya berupa surat permintaan, tetapi juga disertai data mengenai luas lahan sawah yang terdampak, jumlah para keluarga yang bergantung pada lahan tersebut, potensi kehilangan hasil panennya, serta manfaat ekonomi apabila saluran irigasi itu diperbaiki. Melalui penyampaian informasi ini, pemerintah akan memperoleh gambaran lebih jelas tentang bagaimana pentingnya pembangunan irigasi tersebut. Dengan demikian, peluang yang memperoleh bantuan pembangunan akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan apabila petani hanya menyampaikan keluhan tanpa didukung data yang jelas. Dalam kondisi ada juga contoh lain yaitu sering terjadi adalah ketika harga gabah mengalami penurunan secara drastis pada musim panen raya. Nah, harga yang terlalu rendah menyebabkan petani mengalami kerugian karena biaya produksi yang telah dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan gabah tersebut. Nah, dalam kondisi tersebut, organisasi petani atau gabungan kelompok tani dapat melakukan advokasi kepada pemerintah, mengumpulkan data harga gabah yang ada di berbagai daerah, menghitung biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, membandingkan harga jual dengan harga pokok produksi. Kemudian menyampaikan usulan kepada pemerintah agar dilakukan penyesuaian harga pembeli pemerintah atau memberikan kebijakan lain yang dapat melindungi pendapatan petani. Contoh tersebut menunjukkan bahwa advokasi tidak bertujuan mencari keuntungan bagi individu tersebut, melainkan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas agar memperoleh perlakuan yang adil. Bagi masyarakat petani juga. Selain memperjuangkan kepentingan ekonomi, advokasi juga dapat dilakukan untuk melindungi kelestarian lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan kawasan industri, permukiman, maupun infrastruktur sering menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian yang produktif. Kondisi ini menjadi perhatian banyak pihak karena dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Dalam perkembangan agribisnis modern, kebutuhan terhadap advokasi menjadi semakin besar. Globalisasi, perubahan iklim, kemajuan teknologi, serta persaingan perdagangan internasional menyebabkan sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, baik mengenai impor dan ekspor komoditas pertanian, distribusi pupuk, subsidi benih, perlindungan harga hasil panen, serta perlindungan hasil panen, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga penerapan standar keamanan pangan dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan petani dan juga pelaku agribisnis. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan sebaliknya disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Advokasi yang diambil dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Selain pemerintah, advokasi juga dapat ditunjukkan kepada perusahaan swasta, lembaga keuangan, koperasi maupun organisasi internasional yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan sektor pertanian. Bagi mahasiswa agribisnis, pemahaman mengenai advokasi sangat penting. Seorang lulusan agribisnis tidak hanya dituntut untuk mampu memahami budidaya, dan juga harus mampu menyusun solusi dari analitis, kemudian mengomunikasikan solusi tersebut kepada pihak yang berwenang secara profesional. Menurut Peterson 2003 dalam bukunya Advocacy for Social Justice, advokasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan publik serta alokasi sumber daya agar mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Definisi ini menunjukkan bahwa tujuan utama advokasi bukan hanya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, tetapi juga memperbaiki sistem yang menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. Berdasarkan pendapat Peterson tersebut dapat dipahami, agribisnis lebih menitik beratkan pada perubahan kebijakan dibandingkan hanya memberikan bantuan kepada satu individu atau satu kelompok tertentu. Dengan kata lain, advokasi berusaha menghasilkan perubahan yang bersifat jangka panjang sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Sebagai contoh, apabila seseorang petani mengalami kesulitan sebelumnya tadi itu salah. Yang selanjutnya ada pendapat World Bank 2005. Selain Peterson, World Bank 2005 juga memberikan definisi mengenai advokasi. Menurut World Bank, advokasi merupakan suatu tindakan yang bertujuan mempengaruhi kebijakan maupun praktik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. Definisi ini menunjukkan bahwa ruang lingkup advokasi sangat luas karena dapat dilakukan di berbagai tingkat pemerintah maupun dalam hubungan antar negara. Pendapat World Bank menjelaskan bahwa advokasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah, tetapi juga dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, lembaga internasional, bahkan organisasi perdagangan dunia apabila suatu kebijakan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dalam sektor pertanian, ruang lingkup advokasi memang sangat luas. Di tingkat desa, advokasi dapat dilakukan oleh kelompok tani kepada kepala desa agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan usaha tani atau saluran irigasi. Di tingkat kabupaten, advokasi dapat berupa usulan penambahan penyuluh pertanian, pembangunan gudang penyimpanan hasil panen, maupun penyediaan alat dan mesin pertanian. Sementara itu, di tingkat nasional, advokasi dapat dilakukan terhadap kebijakan mengenai subsidi pupuk, perlindungan harga gabah, dan juga impor komoditas pangan, pengembangan kawasan pertanian, hingga kebijakan ketahanan pangan nasional. Bahkan pada tingkat internasional, pemerintah Indonesia pelaku usaha dapat melakukan advokasi terhadap berbagai aturan perdagangan dunia yang mempengaruhi ekspor komoditas pertanian Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah komoditas kelapa sawit. Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, produk kelapa sawit Indonesia mengalami berbagai kebijakan perdagangan dari beberapa negara yang membatasi penggunaan minyak sawit dengan alasan lingkungan. Kebijakan tersebut tentu memberikan dampak yang besar terhadap jutaan petani sawit Indonesia. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah bersama perusahaan, asosiasi petani, serta berbagai lembaga melakukan advokasi melalui forum internasional dengan menyampaikan berbagai hasil penelitian mengenai pengelolaan sawit berkelanjutan, serta kontribusi industri sawit terhadap perekonomian masyarakat. Tujuannya adalah agar kebijakan perdagangan internasional tidak merugikan petani Indonesia.
analisis. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis advokasi dalam agribisnis. Dalam dunia agribisnis, advokasi tidak dilakukan dalam satu bentuk saja, tetapi memiliki berbagai jenis sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Setiap jenis advokasi memiliki tujuan, sasaran, dan pendekatan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, seluruh jenis advokasi memiliki tujuan utama yang sama, yaitu menciptakan sistem agribisnis yang lebih adil, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat daya saing produk pertanian, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah, pelaku usaha, petani, dan juga para masyarakat. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat kompleks dalam melibatkan pihak yang saling berkaitan, mulai dari penyedia sarana produksi, petani sebagai produsen, perdagangan industri pengolahan, distributor, pemerintah, lembaga keuangan, hingga konsumen akhir. Apabila salah satu pihak mengalami permasalahan, maka akan berdampak terhadap seluruh rantai agribisnis. Oleh sebab itu, setiap permasalahan membutuhkan bentuk advokasi yang berbeda agar solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sedang dihadapi. Misalnya, apabila masalah yang dihadapi berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai bersubsidi, maka bentuk advokasi yang tepat adalah advokasi kebijakan. Namun, apabila masalahnya berkaitan dengan sulitnya pemasaran hasil panen, maka yang dibutuhkan adalah advokasi pasar. Begitu pula ketika petani mengalami sengketa lain, maka diperlukan advokasi hak agar petani memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, saat ini dunia pertanian juga menghadapi berbagai tantangan baru seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, meningkatnya tuntutan keamanan pangan, hingga persaingan perdagangan global. Berbagai tantangan tersebut menyebabkan kegiatan advokasi menjadi semakin penting karena mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan merupakan salah satu contoh advokasi yang paling banyak dilakukan dalam sektor pertanian. Advokasi ini bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah agar mengubah, memperbaiki, atau mengevaluasi suatu kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan arah pembangunan pertanian. Hampir seluruh kegiatan pertanian dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, mulai dari penyediaan pupuk bersubsidi, bantuan benih, pembangunan irigasi, perlindungan harga hasil, serta pengendalian impor dan ekspor, penyediaan alat dan mesin pertanian, hingga pemberian kredit usaha rakyat bagi petani. Oleh karena itu, apabila suatu kebijakan kurang sesuai dengan kondisi di lapangan, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam situasi seperti ini, advokasi memiliki kebijakan menjadi sangat penting agar pemerintah memperoleh masukan berdasarkan kondisi nyata yang dialami para petani. Oleh karena itu, apabila suatu kebijakan kurang sesuai dengan kondisi di lapangan, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Dalam situasi seperti ini, advokasi kebijakan menjadi sangat penting agar pemerintah memperoleh masukan berdasarkan kondisi nyata yang dialami oleh petani. Advokasi kebijakan tidak dilakukan cara memaksa pemerintah melakukan proses komunikasi yang baik. Kelompok tani gabungan kelompok tani atau gapoktan, koperasi, penyuluh pertanian, akademis maupun organisasi masyarakat terdahulu dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi. Maka setelah itu mereka mengumpulkan data, menganalisis serta menyusun rekomendasi, kemudian menyampaikan
usulan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada peran penting advokasi dalam agribisnis. Setelah memahami pengertian jenis-jenis advokasi, kita perlu mengetahui mengapa advokasi memiliki peran sangat penting dalam dunia agribisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, petani sering menghadapi berbagai permasalahan yang tidak diselesaikan sendiri. Permasalahan tersebut mulai dari harga hasil panen yang tidak stabil, keterbatasan modal, sulit memperoleh pupuk, kerusakan irigasi, perubahan iklim, hingga akses pasar yang terbatas. Apabila permasalahan tersebut hanya dikeluhkan tanpa adanya tindakan, maka kondisi petani tidak akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, diperlukan advokasi sebagai jembatan antara masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan, seperti pemerintah, perusahaan, lembaga keuangan, maupun pelaku pasar. Advokasi menjadi alat untuk menyampaikan aspirasi secara terarah, sehingga setiap masalah dapat dicari solusi bersama. Yang selanjutnya ada advokasi dari petani ke pasar. Nah, hubungan antara petani dengan pasar merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan usaha tani. Sebagus apapun hasil panen yang diperoleh petani, apabila tidak dapat dipasarkan dengan baik, maka keuntungan yang diterima akan tetap rendah. Oleh karena itu, advokasi diperlukan agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan sistem pemasaran hasil pertanian. Di Indonesia masih banyak petani yang menjual hasil panennya kepada tengkulak. Hal ini terjadi karena petani membutuhkan uang dengan cepat, tidak memiliki tempat penyimpanan hasil panen, serta tidak mempunyai akses langsung ke pasar yang lebih besar. Akibatnya, harga jual yang diterima petani seringkali lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar oleh konsumen. Melalui advokasi, kelompok tani dapat menyampaikan kebutuhan kepada berbagai pihak yang memperoleh akses pemasaran yang luas. Misalnya, kelompok tani mengusulkan beberapa pembentukan koperasi pertanian yang mampu membeli hasil panen anggota dengan harga yang lebih baik. Nah, setelah itu koperasi menjual produk langsung ke pasar modern, industri pengolahan, atau bahkan ke pasar luar negeri. Dengan cara tersebut, keuntungan yang sebelumnya dinikmati oleh perantaraan dapat kembali dirasakan oleh para petani. Advokasi juga dapat dilakukan meningkatkan akses informasi harga pasar. Saat ini perkembangan teknologi memungkinkan petani memperoleh informasi harga melalui internet atau aplikasi digital. Dengan mengetahui harga di berbagai daerah, petani tidak mudah dipermainkan oleh tengkulak karena memiliki dasar untuk menentukan harga jual. Selain itu, advokasi kepada pasar juga bertujuan meningkatkan kualitas produk pertanian. Misalnya, pembeli dari supermarket menginginkan sayuran bersih, segar, dan dikemas dengan baik. Kelompok tani dapat bekerja sama dengan penyuluh dan pemerintah untuk memperoleh pelatihan mengenai standar mutu, teknik pasca panen, hingga pengemasan produk. Melalui advokasi tersebut, hasil pertanian menjadi lebih berkualitas sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya ada advokasi dari petani ke pemerintah. Selain berhubungan dengan pasar, petani juga sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan berbagai aturan yang berkaitan dengan pertanian, seperti pupuk bersubsidi,
pembangunan irigasi, bantuan alat pertanian, program penyuluhan, hingga kebijakan harga hasil panen. Oleh karena itu, hubungan antara petani dan pemerintah harus terjalin dengan baik melalui proses advokasi. Selanjutnya, advokasi dari pasar ke pemerintah. Advokasi tidak hanya dilakukan oleh petani, pelaku usaha agribisnis seperti pedagang, koperasi, perusahaan pengelolaan hasil pertanian, eksportir, distributor, hingga industri pangan yang memerlukan advokasi kepada pemerintah. Hal ini karena berbagai kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi kegiatan usaha mereka. Misalnya, perubahan eksportir kopi membutuhkan kebijakan yang mempermudahkan sektor ekspor agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Jika proses perizinan terlalu rumit atau biaya logistik terlalu tinggi, daya saing produk Indonesia akan menurun. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat melakukan advokasi kepada pemerintah agar prosedur ekspor menjadi lebih mudah dan juga efisien. Begitu pula dengan permohonan pengolahan hasil pertanian dengan industri. Mereka memerlukan pasokan yang bahan baku yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Apabila produksi petani menurun akibat bencana atau serangan hama, maka industri juga akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, pelaku usaha sering bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan program peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, maupun pendampingan dengan petani. Advokasi dari pelaku pasar kepada pemerintah juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan, gudang penyimpanan, dan fasilitas logistik sangat menentukan kelancaran distribusi hasil pertanian. Apabila infrastruktur kurang memadai, biaya distribusi akan meningkat sehingga harga produk menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah agar pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Selain itu, pelaku agribisnis juga dapat memberikan masukan mengenai standar mutu produk pertanian, keamanan pangan, sertifikasi, hingga pengembangan teknologi pertanian modern. Masukan tersebut akan penting agar kebijakan pemerintah mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pasar baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha, kebijakan yang dihasilkan akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Petani memperoleh pasar yang lebih luas, pelaku usaha memperoleh pasokan bahan baku yang berkualitas, sedangkan masyarakat memperoleh produk pangan yang aman dan juga berkualitas. Baik, selanjutnya ada perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan juga negosiasi. Setelah mempelajari penelitian, tujuan, jenis-jenis, dan juga peran advokasi dalam agribisnis, kita juga perlu memahami bahwa advokasi sering kali disamakan dengan kampanye, lobby, maupun negosiasi. Padahal keempat istilah tersebut memiliki tujuan, sasaran, metode, dan cara pelaksanaan yang berbeda. Kesalahan dan penentuan memahami istilah-istilah tersebut dapat menyebabkan seseorang menggunakan pendekatan yang kurang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam dunia agribisnis, keempat kegiatan tersebut sering dilakukan secara bersamaan. Misalnya, ketika kelompok tani ingin memperjuangkan pembangunan irigasi, mereka dapat melakukan advokasi kepada pemerintah, melakukan kampanye untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, melakukan lobby kepada pejabat yang berwenang, dan melakukan negosiasi mengenai waktu pelaksanaan maupun anggaran pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa agribisnis untuk memahami perbedaan masing-masing dari konsep tersebut. Yang pertama, tentang advokasi merupakan proses yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan juga berkelanjutan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu, terhadap
tertentu melalui berbagai bentuk komunikasi. Tujuannya yaitu bukan langsung mengubah kebijakan, tetapi membangun pemahaman, kepedulian, dan juga dukungan publik terhadap suatu persoalan. Sedangkan lobby merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan secara berlangsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk memperoleh dukungan terhadap suatu usulan atau kebijakan. Berbeda dengan kampanye yang menyasar masyarakat luas, lobby dilakukan kepada individu atau kelompok tertentu yang mempunyai kekuasaan atau mengambil keputusan. Selanjutnya ada negosiasi, yaitu proses diskusi antara dua belah pihak yang lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Berbeda dengan advokasi yang bertujuan mengubah kebijakan, negosiasi lebih berfokus pada penyelesaian suatu persoalan melalui kesepakatan bersama. Contoh kasusnya juga yaitu advokasi petani padi terhadap kelangkaan pupuk bersubsidi. Jadi di Kecamatan Sejahtera terdapat sebuah desa bernama Desa Harapan Jaya. Sebagian besar penduduk desa tersebut bekerja sebagai petani padi. Terdapat sekitar 120 orang petani yang tergabung dalam suatu gabungan kelompok tani, yaitu Gapoktan, dengan luas lahan mencapai kurang lebih 250 hektar. Selama bertahun-tahun masyarakat menggantungkan kebutuhan hidupnya dari hasil panen tersebut. Pada awal musim tanam tahun 2026, para petani mulai mengolah sawah seperti biasanya. Mereka membeli benih, menyewa traktor, membayar tenaga kerja, dan menyimpan pupuk bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama tanaman padi. Namun, ketika petani datang ke kios resmi penyalur pupuk, mereka justru mendapat kabar bahwa stok pupuk bersubsidi belum tersedia. Sebagian petani hanya memperoleh setengah dari jumlah pupuk yang dibutuhkan. Bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan pupuk. Pihak kios menjelaskan bahwa distribusi pupuk dari distributor mengalami keterlambatan sehingga persediaan sangat terbatas. Awalnya para petani mengira keterlambatan tersebut hanya berlangsung beberapa hari. Namun setelah menunggu hampir 2 minggu, pupuk yang dijanjikan belum juga datang. Akibatnya, tanaman padi yang baru berumur sekitar 3 minggu mulai menunjukkan gejala kekurangan unsur hara. Dan daun tanaman tampak menguning, pertumbuhan menjadi lambat, dan sebagian tanaman terlihat kerdil. Kondisi tersebut membuat petani semakin khawatir. Jika pupuk tidak tersedia, hasil panen diperkirakan akan turun hingga 40%. Penurunan produksi tersebut tentu akan berdampak pada pendapatan petani. Padahal sebelum musim tanam dimulai, mereka telah mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli benih, membayar biaya pengolahan lahan, membeli pestisida, serta membayar tenaga kerja. Nah, untuk tahap pertama yaitu mengidentifikasi masalahnya terdahulu. Melihat kondisi tersebut, Ketua Gapoktan mengundang seluruh anggota kelompok tani untuk melakukan musyawarah di balai desa. Dalam pertemuan tersebut, setiap petani menyampaikan kondisi yang mereka alami. Ada petani yang hanya memperoleh 25 kg pupuk padahal kebutuhannya mencapai 100 kg. Ada pula yang sama sekali belum menerima pupuk. Setelah dilakukan pendataan bersama, diperoleh beberapa fakta, yaitu yang pertama, terdapat 95 petani yang belum memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhan. Luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 180 hektar. Kebutuhan pupuk urea dan NPK mencapai sekitar 20 ton. Pupuk yang berhasil diterima petani hanya sekitar 8 ton. Sebanyak 70% tanaman mulai mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Apabila pupuk tidak segera tersedia, produksi padi diperkirakan menurun hingga mencapai 40%. Melalui diskusi tersebut, seluruh anggota Gapoktan
sepakat bahwa masalah ini bukan lagi masalah individu, melainkan masalah bersama yang harus diselesaikan. Ketua Gapoktan kemudian mengusulkan agar mereka tidak hanya mengeluh tetapi melakukan advokasi kepada pemerintah agar masalah tersebut memperoleh solusi. Yang kedua, ada tahap pengumpulan data dan juga bukti. Sebelum melakukan advokasi, penyuluh pertanian memberikan arahan bahwa setiap usulan harus didukung oleh data yang akurat. Oleh karena itu, petani bersama pengurus Gapoktan mulai mengumpulkan berbagai informasi seperti nama seluruh petani yang terdampak, luas lahan masing-masing para petani, jumlah pupuk yang seharusnya diterima, jumlah pupuk yang benar-benar diterima, foto tanaman yang mulai menguning, foto kondisi sawah, bukti pembelian pupuk, data biaya produksi yang telah dikeluarkan para petani, serta perkiraan kerugian apabila produksi menurun. Selain itu, penyuluh pertanian juga membantu menghitung potensi kerugian dari para petani. Misalnya, apabila rata-rata hasil panen biasanya mencapai 6 ton per hektar, maka dengan luas lahan 180 hektar seharusnya petani menghasilkan sekitar 1.080 ton gabah. Namun apabila produksi turun 40%, maka hasil panen hanya sekitar 648 ton. Artinya terjadi kehilangan hasil dari hasil sekitar 432 ton gabah. Jika harga gabah sebesar 6.000 per kilogram, maka potensi kerugian petani mencapai lebih dari 2,5 miliar. Data tersebut kemungkinan disusun menjadi laporan resmi. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu melakukan advokasi. Setelah seluruh data lengkap, Ketua Gapoktan bersama penyuluh pertanian mendatangi Dinas Pertanian Kabupaten. Dalam pertemuan tersebut mereka menjelaskan bahwa kelangkaan pupuk bukan disebabkan oleh karena petani terlambat menebus pupuk, melainkan karena distribusi dari distributor mengalami keterlambatan. Ketua Gapoktan juga menjelaskan bahwa jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka dampaknya bukan hanya dirasakan oleh para petani tetapi juga masyarakat secara luas. Produksi padi akan menurun sehingga pasokan beras berkurang. Akibatnya harga beras dapat meningkat dan ketahanan pangan daerah menjadi terganggu. Selain itu, banyak petani memiliki pinjaman modal usaha. Jika hasil panen menurun, mereka akan kesulitan membayar pinjaman tersebut. Penyuluh pertanian kemudian menyerahkan seluruh data kepada Kepala Dinas Pertanian sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Yang keempat, bisa melakukan tahap lobby. Setelah laporan diterima, Ketua Gapoktan meminta kesempatan untuk melakukan audiens secara langsung dengan Kepala Dinas Pertanian. Dalam audiensi tersebut, Ketua Gapoktan memaparkan kondisi desa menggunakan foto-foto sawah, grafik kebutuhan pupuk, serta data kerugian pertanian. Ia menjelaskan bahwa apabila distribusi pupuk terus terlambat setiap musim tanam, maka kesejahteraan petani akan semakin menurun. Ketua Gapoktan juga mengusulkan beberapa solusi, yaitu menambah kuota pupuk bersubsidi untuk desa tersebut, mempercepat distribusi pupuk dari distributor ke kios, memperbaiki sistem pendapatan penerimaan pupuk, dan juga melakukan pengawasan distribusi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pihak Dinas Pertanian mendengar seluruh usulan tersebut dan menyatakan akan segera berkoordinasi dengan distributor pupuk serta pemerintah daerah. Selanjutnya ada tahap negosiasi. Beberapa hari kemudian dilakukan pertemuan lanjutan antara Dinas Pertanian, distributor pupuk, pemilik kios resmi, penyuluh pertanian, dan juga pengurus Gapoktan. Distributor menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena keterbatasan stok dari gudang pusat.
petani memahami kondisi tersebut, tetapi meminta kepastian mengenai waktu pengiriman pupuk agar mereka dapat menyelamatkan tanaman yang masih bisa dipertahankan. Setelah melalui proses diskusi negosiasi, akhirnya seluruh pihak mencapai kesepakatan. Isi kesepakatan tersebut adalah yang pertama ada distributor akan mengirim tambahan pupuk maksimal dalam waktu 1 minggu. Yang kedua, petani yang lahannya paling terdampak akan menjadi prioritas penerimaan pupuk. Yang ketiga, Kapotan membantu melakukan pendataan ulang agar penyaluran lebih tepat sasaran. Yang kelima, Dinas Pertanian melakukan pengawasan langsung terhadap proses distribusi pupuk. Yang keenam, pemerintah daerah akan mengusulkan penambahan kuota pupuk untuk musim tanam berikutnya. Yang ketujuh, setiap awal musim tanam akan dilakukan evaluasi distribusi pupuk agar masalah serupa tidak terulang. Semua pihak menyetujui hasil negosiasi tersebut karena dianggap memberikan keuntungan bagi semua pihak atau win-win solution. Selanjutnya ada hasil advokasi. Seminggu setelah pertemuan tersebut, tambahan pupuk akhirnya tiba di Desa Harapan Jaya. Distribusi pupuk dilakukan berdasarkan data yang telah diperbaiki oleh Gapoktan, sehingga seluruh petani memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhan. Penyuluh pertanian kemudian mendampingi para petani dalam melakukan pemupukan susulan agar pertumbuhan tanaman dapat kembali optimal. Meskipun hasil panen mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, petani berhasil menghindari gagal panen. Pada musim tanam berikutnya, Dinas Pertanian memperbaiki sistem pendataan penerimaan pupuk, mempercepat distribusi, dan melakukan pengawasan yang lebih ketat sehingga kelangkaan pupuk tidak kembali terjadi. Ada juga contoh lain, yaitu mengenai pupuk bersubsidi. Tidak jarang petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk akibat keterbatasan kota atau masalah distribusi. Dalam kondisi tersebut, organisasi petani dapat melakukan advokasi kepada pemerintah dengan menyampaikan data kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan dan jumlah petani. Dengan adanya data yang jelas, pemerintah dapat mengevaluasi sistem distribusi agar lebih tepat sasaran. Advokasi kepada pemerintah juga sangat penting dalam menghadapi bencana alam. Ketika terjadi banjir, kekeringan, atau serangan organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan gagal panen, petani membutuhkan bantuan berupa benih, pupuk, alat pertanian, maupun bantuan modal. Organisasi petani dapat menyampaikan laporan resmi sehingga pemerintah dapat segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Selain memperjuangkan bantuan, advokasi juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap petani, misalnya dengan menambah jumlah penyuluh pertanian, meningkatkan pelatihan budidaya modern, dan juga memperbaiki akses jalan menuju lahan pertanian serta memperluas akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat. Hubungan yang baik antara petani dan juga pemerintah akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga pembangunan sektor pertanian dapat berjalan dengan efektif dan juga berkelanjutan.
Ada juga contoh lain, yaitu misalnya perusahaan eksportir kopi membutuhkan kebijakan yang mempermudah proses ekspor agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Jika proses perizinan terlalu rumit atau biaya logistik yang terlalu tinggi, daya saing produk Indonesia akan menurun. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat melakukan advokasi kepada pemerintah agar prosedur ekspor menjadi lebih mudah dan juga efisien. Begitu pula dengan industri pengolahan hasil pertanian. Mereka memerlukan pasokan bahan baku yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Apabila produksi petani menurun akibat bencana atau serangan hama, maka industri juga akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, pelaku usaha sering bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung program peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan benih unggul, pelatihan maupun pendampingan kepada para petani. Advokasi dari pelaku pasar kepada pemerintah juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan, gudang penyimpanan dan juga fasilitas logistik sangat menentukan kelancaran distribusi hasil pertanian. Apabila infrastruktur kurang memadai, biaya distribusi akan meningkat sehingga harga produk menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah agar pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Selain itu, pelaku agribisnis juga dapat memberikan masukan mengenai standar mutu produk, keamanan pangan, sertifikasi, dan juga pengembangan teknologi pertanian modern. Masukan tersebut sangat penting agar kebijakan pemerintah mampu mengikuti pengembangan kebutuhan pasar baik dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, kebijakan yang dihasilkan akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Petani memperoleh pasar yang lebih luas, pelaku usaha memperoleh pasokan bahan baku yang berkualitas, sedangkan masyarakat memperoleh produk pangan yang aman dan juga berkualitas. Dengan contoh kasus yang telah ada, penjelasan bahwa dapat disimpulkan juga istilah-istilah dari advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi itu masing-masing mempunyai fokus yang berbeda-beda. Advokasi itu bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan atau sistem agar lebih berpihak kepada masyarakat, sedangkan kampanye bertujuan meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap suatu isu. Jika pengertian dari lobby yaitu bertujuan untuk memperoleh dukungan langsung dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, sedangkan negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak melalui proses diskusi dan juga tawar-menawar. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kasus-kasus ini menunjukkan bahwa advokasi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan agribisnis. Petani tidak hanya mampu menyampaikan keluhan, tetapi juga mengumpulkan data, menyusun laporan, melakukan advokasi kepada pemerintah, melakukan lobby kepada pengambilan kebijakan, dan juga melakukan negosiasi kepada seluruh pihak yang terkait. Melalui proses tersebut diperoleh solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga masalah kelangkaan pupuk dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik. Kasus ini juga membuktikan bahwa advokasi yang didukung data dan komunikasi yang baik
mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini sesuai dengan konsep advokasi dalam materi, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui proses yang sistematis, berbasis bukti, dan juga bertujuan mempengaruhi kebijakan demi kepentingan bersama. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa advokasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis. Advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan, tapi juga merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan juga berdasarkan data untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih adil bagi petani dan seluruh pelaku agribisnis. Melalui advokasi, berbagai permasalahan seperti rendahnya harga hasil panen, keterbatasan pupuk, kerusakan irigasi, perlindungan hak petani, hingga akses pasar dapat disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita diharapkan tidak hanya memahami konsep advokasi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Di masa depan kita akan menjadi penyuluh, peneliti, aparatur pemerintah, pengusaha maupun pendamping masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan melakukan advokasi menjadi salah satu kompetensi yang sangat baik. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan, kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Saya Witri Handayani, mohon pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.